Oke, halo rekan-rekan, kawan-kawan. Kali ini kita akan coba sharing kembali ya. Tentunya menggunakan Python dan saya mau mengkombinasikan itu dengan API. Nah, mungkin kalau di dokumentasi internet itu bisa dicari kurang lebih seperti inilah. Bagaimana kita mengkombinasikan si Python ini dengan salah satu API gitu. Jadi kita API receiver ataupun retriever gitu. Nah, kurang lebih secara konsep tuh mungkin kita bisa kita request ke apa namanya, kita ngirim request ke API. Nah, lalu kita ntar dapat respon balikan. Nah, itu nanti hasilnya mungkin kalau di sini 200 oke segala macam. Nah, nanti saya akan kombinkan itu dengan Python. Nah, kurang lebih untuk requestnya kayak gini lah. Jadi apa namanya, HTTP request. Jadi middleware-nya tuh saya pakainya Python. Di sini tuh ada salah satu modul di Python itu namanya apa namanya, Flash. Nah, itu modul yang berfungsi kalau mungkin saya pakai, yang udah saya pakai dari pengalaman saya itu buat nerusin API request gitu. Atau mungkin buat API request. Nah, ini dokumentasinya juga ada banyak, cuman saya coba dengan salah satu apa namanya, source code yang simple. Nah, nanti gimana saya ngirim requestnya? Oke, kita lanjut aja ya ke videonya. Nah, ini apa salah satu source code-nya yang saya pakai buat kita testing nih. Python ini kalau misal dijadikan apa namanya, API receiver ataupun apa namanya, post ataupun get itu bisa sebenarnya. Nah, ini kurang lebih kayak gini data. Ini salah satu source code-nya. Ini modulnya yang saya pakai. Nah, ini apa namanya, main code-nya. Jadi nanti semisal apa namanya, ini dijalankan, nanti kita ada request nih, contoh satu request nih. Nah, nanti request apa namanya, balasannya itu saya kirimkan ini ke yang merequest API-nya. Oke. Ini terus ini aplikasi mainnya, ini hostnya saya 00 karena mungkin saya jalannya di lokal sama port 5000. Itu default sih, itu bisa menyesuaikan aja. Ini saya coba run si source code-nya. Boom. Oke. Nah, ini apa, server flashnya, API receiver-nya udah running. Nah, selanjutnya kita coba ngetes nih untuk API-nya sendiri, kalau di curl ataupun dipakai Postman segala macam itu menerima data enggak gitu segala macam. Oke, kita coba tes ya. Oke, tadi sih karena udah saya tes, cuman saya mau make sure lagi nih. Nah, oke, ini untuk API request-nya ya. Ini semisal contoh di sini. Oke. Ini saya coba curl menggunakan kurang lebih desainnya kayak ini. Nah, ini saya tes kirim data 2. Nah, misal agar jadi beda ya datanya. Data 2. Data 2 dari CMD. Oke, nah ketika saya enter, oke, data ini saya enter dulu. Sebentar, data 2. Ini biar saya bedain. Oke, data 2. Oke, nah ini apa? Message-nya. Nah, jadi ketika nanti saya nge-curl, nah itu saya dapat balasan message apa namanya, responnya itu yang di dalam sini ya, responnya apa, datanya masuk, kami terima balasan. Kalau terima balasan ini intinya sukses, API-nya request. Dan kita tuh tadi ngirim data ini ya, saya kirim tes 2 ya. Nah, ini ntar datanya atau si value-nya itu akan sampai di Python ini. Ini kalau mau dilanjutin itu bisa sampai ke database harusnya. Nah, itu kita pakai modul lagi. Kalau saya ini kebetulan di Python, itu kalau nggak salah nama nama modulnya ya, nama modulnya itu PyMySQL ya, kalau buat apa namanya, SQL Server atau mungkin buat Oracle juga bisa. Cuman ini tuh sebagai third party, maksudnya yang bisa ngehubungin nih salah satunya. Ini kita bisa pakai apa namanya, fitur modulnya itu Flash buat apa namanya, receiver API. Nah, ini kalau dokumentasinya kurang lebih gini lah. Nah, jadi kita ngirim dari klien di sini API,
API-nya kita pakai Flash dari Python, nanti kita ketik dapat balasan oke. Nah, nanti kalau semisal kita datanya ini mau banyak, mau apapun gitu. Nah, kita bisa sinkronis sinkronis juga ke database server. Jadi bisa apa? Punya kemampuan menulis atau write dan juga menyimpan suatu apa? Data itu ke database. Nah, database-nya ada banyak, Oracle, apa namanya, PostgreSQL, SQL Server dan macam-macam lain. Nah, kalau yang udah saya coba itu dulu itu saya pernah nyoba pakai SQL Server. Nah, itu sama sih kurang lebihnya. Maksudnya secara konsepnya itu sama. Jadi kita request data ke API. Nah, ini saya coba lagi ya. Oke. Ini saya dapat kiriman apa ya? Ini saya coba ubah. Oke. Nah, ini saya coba ubah. Hmm, Oke, ini nggak usah saya ubah, tapi saya coba ubah si apa namanya, si postnya atau si pengirimnya gitu ya. Nah ini, value-nya itu kan saya ini ya, saya coba ubah value-nya. Jadi kita buat mesti ini apa namanya, kalau buat API value-nya itu bisa diubah menyesuaikan sama kebutuhan project-nya ataupun kebutuhan klien atau customer-nya. Nah ini eh, saya kirim data ABC ya, 1 2 3. Oke, nah saya kirim data ini, lalu saya coba enter. Nah, datanya akan masuk ke apa namanya, ke receiver datanya yang ada di apa namanya, di code-nya, source code-nya si Flash ini. Nah, nanti apa namanya, datanya itu bisa kita olah, misalnya data ABC ini kita olah, kita write-kan ke SQL ataupun mungkin ke database yang lainnya yang eh, untuk keperluan mungkin menyimpan data segala macam gitu ya. Oke, nah mungkin itu aja sih sharing terkait bagaimana kita menggunakan si Python ini menjadi API receiver untuk post dan get gitu. Oke, kurang lebihnya terima kasih.